Khususnya dengan tema setia, peduli, menjadi berkat bagi sesama dan keluarga. Ini tema yang berat banget. Tidak hanya direnungkan aja udah berat, apalagi dilakukan. Impossible. Untuk setia, peduli pada pasangan sampai mati. Karena banyaknya sebelum mati pun sudah mati suri. Tapi saya senang karena seminar hari ini mendapatkan puncak yang indah, yaitu apa? Adorasi. Adorasi. Jadi adorasi itu adalah sebuah apa? Sebuah titik di mana saya berkata, Tuhan, nih saya duduk di sebelah titipanmu. Sudah tidak tahan si Tuhan. Sudah tidak kuat Tuhan. Engkau pun sudah tahu hidup dengan dia berat. Maka Tuhan, buatlah saya bertahan. Maka adorasi itu bagus. Nanti kita perlihatkan. Apalagi adorasinya dipimpin oleh kakak kelas saya. Pastor Felix itu kakak kelas saya. Kita sama-sama lulusan Fakultas Filsafat Teologi Universitas Katolik Parahyangan. Beliau 1 tahun di atas saya. Waktu kuliah, beliau itu selalu dari wajahnya sakit terus. Gitu ya. Apalagi kalau udah mau ujian, betul, selalu keluar. Pokoknya udah ketahuan, ini pasti mau ujian, pening dari wajahnya tuh, gitu. Dari wajahnya tuh kacau. Dan saya baru bertemu lagi, kok tidak ada perubahan. Namun saya harus mengakui, Pastor Felix ini pernah mau mati. Betul kan, Anda pasti pernah mendengar toh kesaksiannya. Dan dia melakukan hal yang sangat tidak masuk akal, alias blow on. Saking sudah tidak bisa apa-apanya lagi, apa yang dilakukan oleh Pastor Felix? Dia masukkan kepalanya ke tabernakel. Itu blow on. Itu tempatnya Hosti Kudus. Saya dengar beliau masukkan ke sana dan apa yang terjadi? Sembuh. Dan sekarang beliau memberikan kesaksian supaya orang tahu ada Tuhan loh. Ada kuasa di dalam Tuhan itu. Coba saya tanya, siapa yang dari Bapak Ibu, mungkin suster juga yang hadir di sini, tidak punya masalah? Angkat tangan. Lihat, suster-suster juga banyak kalau itu masalah. Ada yang tidak punya masalah? Tidak ada. Baik, pertanyaan kedua. Siapa yang sekarang duduk di samping masalah hidup Anda? Jangan angkat tangan. Gitu ya. Anak di tengah suara bapak ibunya, ini masalah saya gitu ya. Bapak ibu yang terkasih, mari kita lihat bersama-sama. Manusia itu tidak mungkin bisa setia, manusia itu tidak mungkin bisa peduli kalau sekali lagi, kalau dia tidak pegang Tuhan. Tidak pegang Tuhan. Karena apa? Yang harus saya setia itu adalah manusia yang notabene berubah. Bukan hanya berubah tubuhnya sih sudah jelas.
Saya tanya bapak-bapak, Pak, bagaimana istri Bapak? Aduh, Romo berkembang. Kata dia tuh. Maksud Bapak cintanya berkembang? Bukan. Waktu pacaran Romo itu saya pegang pinggang istri saya. Ih, bagus. Seperti bambu Romo. Sekarang bagaimana Pak? Pohon beringin Romo. Berarti apa Pak? Sudah tidak bisa kupeluk lagi. Gitu ya. Jadi memang berubah, tidak hanya berubah bentuk tubuhnya, tapi yang lebih seringkali menyakitkan adalah berubah apanya? Karakternya. Dulu Romo dia sabar banget, tenang. Kalau marah tuh cuma gitu. Sekarang Romo suami saya kalau marah itu isi dapur habis dimakan oleh dia semua. Jadi saudara-saudaraku, saya pun sama. Tanya, para suster pun sama. Kami, para imam, para biarawan, rohaniwan, rohaniwati, bertahan karena ada Tuhan. Ngapain? Tadi Pastor Felix itu dikeluhkan oleh beberapa umat. Romo, ini tuh Romo yang tidak mau bertobat. Ya memang itulah Pastor Felix. Pinter menobatkan orang tapi tidak bisa bertobat dirinya sendiri. Bisa berdoa supaya menyembuhkan dan dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi itu Santa Bernadette juga seperti itu. Kalau Anda tahu penampakan di Lourdes, Santa Bernadette diberi penampakan oleh Bunda Maria. Dan Maria berkata apa? Air yang mengalir di tempat di mana aku menampakkan diri akan menjadi sumber berkat. Dan orang akan banyak disembuhkan. Betul. Banyak mujizat di Lourdes dan sudah diakui oleh gereja. Tapi Bernadette punya penyakit asma. Sampai mati. Bernadette tanya, kenapa? Saya kok tidak disembuhkan. Lalu Bunda Maria berbicara pada Santa Bernadette, supaya engkau mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau menyembuhkanmu, supaya engkau selalu dekat pada saya. Betul banget, betul. Kalau orang sembuh sehat suka lupa Tuhan. Ya. Kalau sakit bisul sedikit aja, sakit gigi, Tuhan tolong Tuhan. Udah gak tahan hidup ini, cabut nyawa saya udah cabut. Daripada gigi saya gak cabut-cabut, mati aja sekalian. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita belajar melihat. Seperti apa sih setia di dalam perkawinan ini. Saya mau melihat kepada Anda, siapakah manusia di hadapan Tuhan. Bisa lihat slide saya. Saya ambil dari Injil Matius. Bapak Ibu bisa melihat? Bisa. Membaca? Pasti tidak bisa. Lihat saja dengan mata iman. Dalam Injil Matius dikatakan, kamu adalah terang dunia. Lihat, bagus. Allah itu mengatakan, kamu terang dunia. Apa yang terjadi kalau rumah kita gelap? Bingung kan? Bingung. Saya itu kalau udah di rumah retret, memberi retret anak-anak, pernah suatu hari jam 9 malam saya beri sesi, tiba-tiba mati. Lalu semua anak teriak, wow! Gitu ya. Lalu ada satu anak kurang ajar, ada hantu di depan. Gitu. Karena mereka melihat saya pasturnya hitam, jadi gak kelihatan gitu. Terus saya tersenyum, lalu mereka berkata, oh Romo, kata mereka itu. Jadi orang kalau dalam kegelapan pasti bingung, orang butuh apa? Terang. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu adalah, kenapa hilang lagi?
Kamu adalah terang dunia, itu artinya apa? Kamu itu adalah orang yang sangat penting. Orang cari terang, berarti orang itu cari Anda. Tuhan itu butuh Anda. Tidak ada satu manusia pun tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Tidak ada, tidak ada. Tuhan butuh Anda, butuh Anda. Hanya seringkali kita selalu merasa menjadi apa? Manusia yang percuma, Romo. Saya ini orang yang tidak beruntung, Romo. Saya ini manusia yang celaka. Saya bertemu dengan beberapa anak yang lahir dari keluarga. Dan anak ini tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Anak ini percis pada saat dia dikandung, papanya selingkuh dengan wanita lain. Mamanya marah sekali, kecewa sekali, dan kemarahan itu dilampiaskan kepada anaknya. Dan anak ini, waktu saya bertemu di rumah retret, anak ini begitu tidak percaya diri. Dia merasa saya bukan anak mereka, pastor. Saya benci papa, benci mama. Karena kalau dia macem-macem buat masalah, mamanya itu sampai menyunut. Menyunut itu bahasa Indonesia apa? Ada rokok, itu kan ada baranya. Disunut toh. Dalam bahasa Indonesia apa? Sunut. Dimatikan rokok itu ke tangan anaknya. Kadang-kadang ke badan anaknya. Dan anaknya memperlihatkan luka itu pada saya. Begitu banyak bekas sunutan. Waktu saya tanya, siapa yang melakukan ini? Mama. Lalu saya coba korek ke gurunya. Kenapa kok sampai seperti ini? Romo, saya pernah memproses ibunya. Rupanya anak ini wajahnya mirip. Pas percis sekali suami yang sudah lari dengan wanita lain. Lihat. Jadi saudaraku yang terkasih, apa yang saya mau katakan, walaupun Tuhan berkata kamulah terang dunia, tetapi seringkali apa? Kita gagal merasakan apa? Berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita gagal merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, apakah Tuhan gagal mencintai kita? Betul, tidak. Jadi jangan berpikir kalau saya gagal merasakan cinta Tuhan, berarti Tuhan gagal mencintai saya. Tidak. Ingat, Tuhan itu bukan hanya punya satu pintu untuk memberkati manusia. Allah itu punya banyak pintu. Di saat Anda tidak merasa dicintai oleh pasangan Anda, tenang aja coy. Tenang. Bapak-bapak tenang. Banyak istri orang lain yang mencintai Bapak. Tapi gak benar itu. Jangan diviralkan. Tapi Pak, apa yang mau saya katakan? Cinta Allah itu tidak pernah tidak pernah hilang. Ada, tetap ada. Asal mau buka buka mata. Saya suka sedih. Saya menghadapi kasus harus harus menolong, memberitahu seorang anak yang dibesarkan bukan oleh orang tua kandung. Jadi anak ini dipungut, tetapi bapak
bapak ibu yang merawatnya sudah seperti papa mama. Sangat sayang sekali. Dan cukup banyak anak yang tahu bahwa dia anak pungut, langsung berontak, marah. Marah. Dia kecewa. Saya suka aneh. Nah, kamu boleh kecewa dengan orang tua aslimu karena mereka membuang kamu. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan tidak membuang kamu. Tuhan mengutus malaikat yang lain. Tuhan mengutus malaikat yang lain. Maka Bapak Ibu ingat, kita terang dunia. Maka diteruskannya apa di dalam kitab sucinya? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mengatakan apa? Berbuat baiklah di depan orang. Bukan supaya kamu dipuji, bukan. Tapi supaya apa? Supaya apa, Pak? Ya bukan untuk dipuji, tapi supaya apa, Pak? Bapak salah. Malam ini Tuhan datang. Supaya apa? Bukan supaya diingat, supaya memuliakan Tuhan. Orang itu kalau mendapatkan kebaikan kita, bukan supaya kita dipuji, supaya oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik pada saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat bahwa apa? Saya diajak oleh Tuhan untuk apa? Untuk memperlihatkan kebaikan. Saya ingat waktu sekolah, saya punya seorang sahabat SMP. Seorang Tionghoa namanya Chong Cheng Chun. Ini asli, nggak buatan saya, asli. Chong Cheng Chun. Dia itu pinter dan dari keluarga berada, pinter. Dia Kristen Protestan. Chong Cheng Chun ini duduk samping saya kalau sekolah. Dan dia pinter matematika, saya blow on. Dan kalau ulangan, saya tidak pernah diberi contekan oleh dia. Tapi dia selalu mengajari saya. Dan suatu hari yang paling saya ingat dalam ingatan saya itu kalau sekolah gak pernah diberi uang jajan, gak ada. Bapak ibu saya miskin. Saya selalu dibawain kotak makanan. Dan sejak kecil saya dibawain termos minum. Dan ibu berkata, nih nak, makanan minuman kamu. Wis, biar ndak jajan. Betul, itu isinya tuh nasi goreng. Nasi goreng. Rasa kecap. Ada cabai 2 atau 3 biji gitulah kadang-kadang. Kadang-kadang nyelip di sini gitu cabainya. Padat sekali, dipadat sama ibu. Lalu air putih. Suatu hari saya SMP olahraga, hari Jumat itu olahraga. Dan olahraganya parah. Panas terik, kami harus keliling lapangan lari. Saya kecapean. Dan habis olahraga, saya minum air di termos saya sudah habis. Saya lihat teman-teman beli sirup. Aduh, merah sirupnya, alpukatnya hijau, ada sekotengnya, ada agar-agarnya, ada kelapanya putih, ada esnya. Aduh, teman-teman minum di depan saya, Eko cuma diem. Saya sedih, Tuhan,
kenapa aku lahir miskin? Sirup aja ndak mampu beli. Tuhan, kasihan banget si Eko ini. Lalu tiba-tiba Chong Cheng Chun, teman saya. Dia datang. Kok, ngapain? Berdiri di sini aja. Beli es kok, yuk. Saya jawab, teboga duit, oi. Mana taruh diberi duit? Para, ada yang tidak mengerti, lihat terjemahannya di bawah. Mana tuh diberi duit? Tuh, urang mah diberi cai ku ibu. Terus, geus beak, ayeuna. Oh, geus eueuh, geus. Urang meuli sirup heulanya kok. Heuh, sok. Cengcun meuli sirup. Meser, beli sirup. Langsung saya ngeliat Chong Cheng Chun, aduh, udah pinter, kaya lagi. Ngeunah pisan. Tiba-tiba Cheng Chun ngomong apa? Pak, minjem gelas pak. Yang naon, etang kan geus aya. Untuk apa, itu kan udah ada. Pinjem gelas satu, terus dia ambil gelas. Terus dia tuangkan sirup itu ke gelas yang kosong. Dia lihat setengah, kok untuk kamu. Hah, bener Cun? Iya, untuk kamu. Ay, Ceng Cun, nuhun pisan. Anda tahu itu sirup terenak sedunia. Dan setelah aku jadi pastor, Chong Cheng Chun kalau tidak salah sudah tinggal di Jakarta. Dia punya anak 3. Saya telepon dia waktu saya di Pratista. Saya kembali ke rumah retret Pratista. Lalu saya ngomong, Cheng Chun, kok kamu ada di mana? Jakarta kok. Kalau ke Bandung nginep di rumah retret saya ya Chun. Berapa kok? Nggak ada berapa-berapa, gratis. Lu bawa engkong, empe, encrot, bawa semuanya boleh gratis. Emang berapa kamar kok? 50 kamar gue punya rumah retret. Lu mau pindah-pindah setiap malam boleh Cun? Boleh, boleh. Puhau ise you know gak enak hati. Dia sudah baik pada saya. Lihat. Kebaikan itu tidak akan pernah kulupakan. Itu. Orang merasa bahwa apa? Kok ada ya orang yang mau baik pada saya? Itu dia, itu dia. Justru pada saat kita terpuruk, ada orang baik, itu akan dikenang sampai kapanpun. Betul atau tidak? Tapi kalau sedang kita baik-baik, lalu ada orang baik, biasa aja. Dia baik-baik, jangan-jangan nanam budi ke gue. Ya tak? Tapi kalau kita sedang terpuruk, jatuh, tidak bisa apa-apa, ada orang yang berbelas kasih, kita langsung bersuka cita. Saya ingat di Helena. Waktu di Helena, pandemi. Saya itu kan tugas di Helena 3 tahun. Pas pandemi. Sehingga saya tidak pernah dikenal di Helena. Dicoret dari sejarah Helena. Saya itu tidak dihargai di Helena. Nggak ada. Nggak ada bekas-bekasnya gitu ya. Itu tadi MC tadi dari Helena. Di sini juga banyak orang Helena. Ini luka batin saya. Just kidding, just kidding. Lalu saya ingat sekali, waktu ada pandemi, lingkungan itu bergerak bagus banget. Jadi lingkungan itu sudah sepakat. Kalau ada keluarga yang kena COVID, kan waktu itu langsung isolasi mandiri. Langsung lingkungan itu memberikan makanan kepada keluarga itu. Saya yakin di Odilia juga seperti ini. Sama. Itu adalah gerakan keuskupan. Seorang bapak yang tidak pernah ke gereja. Cuma terdaftar di lingkungan doang. Wajahnya jarang nongol ke pertemuan lingkungan. Kagak ada. Ke gereja pun hari Minggu cuma sebulan sekali. Terus pokok nama orang ini patutnya apa? Didoakan supaya cepat dipanggil oleh Tuhan. Satu keluarga kena COVID. Dan dia memberi kesaksian setelah sembuh. Dia berkata, Romo,
Saya orang Katolik, istri saya pun, kami orang Katolik yang tidak pernah ke gereja. Ke lingkungan pun tidak. Tapi pastor, waktu saya kena COVID, itu lingkungan ngirim makanan ke kita. Bahkan bukan hanya ngirim makanan, mereka telepon ke istri saya, Bu, mau makan apa hari ini? Sampai saya begitu, Tuhan, saya itu tidak layak dapat ini. Saya itu tidak peduli pada mereka, kenapa mereka kok mikirin saya dan keluarga saya. Sampai akhirnya bapak ini pernah menangis gara-gara apa? Suatu malam hujan deras dan itu lingkungan, maaf ya, di Helena itu ada yang lingkungannya hebat, lipo, ada yang di bawah. Kalau hujan banjir, pasti. Dan lingkungan itu kena hujan dan si bapak itu mengatakan pada istrinya, Mah, sudahlah kita panasin makanan yang ada. Hujan pasti nggak ada yang mengirim. Setelah duduk itu istrinya mau manasin, tiba-tiba seorang ibu tua datang. Hujan-hujanan bawa payung, dia ketuk rumah. Nak, ini makan untuk malam. Ayo, masih anget dimakan ya. Si bapak itu menangis. Dan sejak saat itu dia tetap tidak ke gereja dan tetap tidak aktif. Anda berpikir yang lain toh, gua tahu. Dia hanya kagum, dia hanya merasa Tuhan, lihat ada orang yang mencintai saya. Lihat, Bapak itu kesaksian pada saya, tetapi lihat cinta Tuhan itu sering kali apa? Mental, percuma pada orang-orang yang keras hatinya. Mental, sudah tahu Tuhan memberkati tapi tetap cuek-cuek aja. Next, mari kita lihat. Apa identitas pengikut Kristus? Jadi kalau kita melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Maka identitas pengikut Kristus disebutkan apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Halo? Pak, Bu. Jangan berpikir kalau Anda sudah ditato salib, I love you Jesus, alah kampret. Pastor lihat ditato I love you Jesus. Bukan itu bukti bahwa Anda pengikut Kristus. Yesus ngomong kamu pengikut Kristus sejati kalau kamu apa? Saling mengasihi. Lihat, saling mengasihi. Maka maaf Bapak Ibu, maaf. Kadang-kadang ada orang Katolik yang tegaan. Banyak orang Katolik lihat aja kalau ke gereja jadi komentator. Ya toh, ngelihat pasturnya ke gereja, yang ini pasturnya pasti khotbahnya lama deh. Apes kita ke gereja. Itu lihat petugasnya dihina, kurnya jelek, lektornya udah tua, masjinarnya kayak gitu. Lihat. Ke gereja-gereja Katolik itu puji-pujiannya tidak menarik. Pelan, apalagi kalau sudah yang nyanyinya udah ompong semuanya gitu ya. Saudara, mari semua hadaplah. Ini kita bukan menghadap altar, langsung menghadap Tuhan saudara-saudara gitu. Saudaraku, apa yang mau saya katakan? Sering kali kita menjadi orang-orang Katolik yang tidak mau terlibat, tapi banyak omong. Nyebelin umat yang kayak gini. Nggak mau ikutan, nggak mau, ini gerejamu loh.
Nggak perlu nyumbang kolekte gede-gede. Nggak perlu. Lu kasih hidupmu. Lu kasih tenagamu. Jangan cuma setor muka hari Minggu. No. Ini gerejamu. Ini rumahmu. Di sini tempat kamu diberkati. Di sini tempat kamu apa? Menerima Tuhan. Jadi kalau jadi orang Katolik yang apa? Yang hanya bisanya komentar, yang hanya bisanya mengeluh, what? You are not the real of murid Yesus. Fake, palsu. Cuma KTP istilahnya. Jadi Yohanes mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, maka kamu muridku.